selamat pagi. Bentar saya set dulu. Ini biasa ini. Device saya kalau pagi harus setting dulu. Iya, oke. Saya diminta tolong untuk menggantikan Bu Hesti pagi hari ini karena beliau masih dalam perjalanan. Nggak tahu nanti dia nanti bisa mendoakan yang di awal-awal, kemudian di tengah-tengah seperti biasa saya yang melanjutkan. Khotbah hari ini adalah mengenai menanti-nantikan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang eh, eh, sebaiknya kita lakukan di dalam menantikan Tuhan. Dan kita juga memahami firman Tuhan sehingga kita tidak eh, terdistract gitu ya, terdistract itu apa ya? Bukan tertipu sih enggak, cuma tidak terdistract. Terdistract itu tertarik oleh satu hal yang bukan dari Tuhan. Nah, seperti itu ya. Saya boleh mengatakan gitu aja. Tertarik oleh satu hal yang bukan dari Tuhan. Kalau kita perhatikan orang-orang yang hadir saat ini, Bapak Ibu lihat teman-teman masih lengkap ya, masih komplit ya. Artinya belum ada yang rapture ya. Karena firman Tuhan beberapa akhir-akhir ini saya sering mendengarkan juga bahwa nanti rapture itu akan dilakukan Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu September ini. Nah, ini sudah mendekati akhir September ini. Ada yang bilang 25 September, ada yang bilang 9 September. Dan percayalah satu hal yang kita percaya. Ya, apa itu? Kalau ada orang yang berani mengatakan tanggalnya, berani mengatakan kapannya, percayalah itu enggak benar. Saya berani mengatakan begini karena apa? Karena Tuhan sendiri bilang dia sendiri nggak tahu kapan waktunya, dia sendiri nggak tahu. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh nanti tanggal sekian, udahlah. Toh kenyataannya hari ini kita masih di sini semua kan, artinya kita semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Itu yang perlu kita pegang hari-hari ini, bahwa jangan takut, jangan khawatir. Oh, saya ketinggalan dong. Enggak, Anda enggak ketinggalan kok. Kita semua di sini, saya masih di sini, Bu Esti masih di sini, Bu Alan juga masih di sini, Bu Gita juga masih di sini gitu ya. Jadi semuanya, Bu Imelda, semua juga masih di sini. Tetapi yang Tuhan mau hari ini kita dengar, Tuhan mau akhir-akhir ini yang kita dengar adalah bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Saya sudah siapkan sebetulnya firman-Nya. Firman-nya sudah saya siapkan dari kemarin saat Bu Esti hubungi saya sudah persiapkan. Tapi tadi pagi ada perubahan. Tadi pagi saya biasa bangun jam 3:30 gitu ya, bangun doa sebentar, ya paling ya 5-10 menit lah doa, kemudian tidur lagi. Nanti kalau hari biasa ya saya bangunnya agak siangan, kalau Sabtu saya bangun jam 5 gitu, siap-siap ngopi-ngopi dulu. Jadi saya udah ngopi nih ya, ngopi-ngopi dulu, kemudian ikut ibadah seperti itu. Tetapi setengah 4 saya bangun doa, saya mau tidur. Nggak boleh tidur sama Tuhan, dibangunkan lagi. Tuhan apa sih? Siapkan baik-baik, dia bilang gitu. Saya sudah siapkan baik-baik, saya bilang begitu. Terus Tuhan ngomong, oh maksudnya ada perubahan. Ternyata ada perubahan yang harus saya sampaikan Bapak Ibu. Yang adalah begini, sebetulnya apa sih, bagaimana atau apa dan bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Memang Tuhan akan datang segera, yes. Tetapi kapan waktunya nggak ada yang tahu. Itu yang perlu jadi catatan, nggak ada yang tahu. Dan nggak perlu tahu. Nah itu yang penting. Saya selalu menekankan gitu kepada orang-orang dekat saya, kepada jemaat-jemaat tempat saya. Saya selalu menekankan nggak penting itu. Yang penting apa? Daripada kita ribut dengan mempersiapkan, bertanya-tanya dan menafsirkan Alkitab dan kemudian kita mengeluarkan tanggal dan waktu yang tepat, mendingan kita bersiap-siap. Bersiap-siap, kita selalu dalam keadaan siap, kita selalu dalam keadaan siap sedia. Seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu yang terbaik.
Kita lakukan yang terbaik supaya nanti pada saat kita ada pengangkatan itu kita ikut gitu loh. Bukan cuman pada saat pengangkatan kita masih sibuk ngitung. Kan repot. Kita sudah sibuk, kita masih sibuk ngitung, kita masih sibuk, tapi kemudian ada pengangkatan. Berarti jadi marilah kita bersiap-siap. Nah, persiapan itu untuk apa sih? Dan kenapa sih di dalam setiap persiapan-persiapan yang kita lakukan selalu ada persoalan, selalu ada masalah. Kita tidak dibiarkan diam oleh Tuhan, tetapi kita diberi masalah, diuji, dicoba oleh iblis gitulah orang bilang ya, tapi diuji, tapi Tuhan izinkan cobaan itu juga terjadi. Kenapa? Tercatat di dalam Ulangan 8 ayat 18 itu dikatakan begini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikirakannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi segala sesuatu itu terjadi, persoalan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Ternyata itu supaya kita memperoleh kekuatan. Kekuatan itu bisa nggak diberi begitu saja? Ternyata enggak. Kalau seorang atlet angkat besi mau lomba, apakah bisa diberi kekuatan oleh pelatihnya? Enggak bisa. Tetapi yang bisa adalah dia dilatih untuk supaya dia kuat dan kemudian dia bisa bertanding dan dia menang. Nah, itu posisinya. Kekuatan itu ternyata harus dilatih oleh kita semuanya. Kita bisa minta tolong Tuhan untuk diberi kekuatan, tetapi kekuatan itu pun juga latih dan dikerjakan. Ada bagian Tuhan yang memberikan bagiannya, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Kita berlatih. Berlatihnya apa? Berlatih iman kita menjadi supaya kuat. Bagaimana supaya iman kuat? Ya mengalami persoalan-persoalan itu. Wah, persoalan saya berat banget. Artinya Bapak Ibu adalah atlet pilihan Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk menerima berkat besar. Nah, itu ya, itu yang kita camkan dalam benak kita bahwa apapun persoalan yang sedang melewati kita itu sedang Tuhan buat untuk menjadi berkat bagi kita. Persoalan-persoalan boleh ada karena memang itu Tuhan persiapkan bagi Tuhan buat kita. Itu yang kita percaya, itu yang kita imani. Jadi persoalan atau berkat itu bungkusnya ternyata persoalan. Di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, di dalam setiap persoalan yang kita sedang facing the problem, atau kita sedang hadapin, kita sedang lewatin, atau kita sedang melewati lembah bayang-bayang maut, di dalam persoalan-persoalan itu, kalau kita kupas satu persatu, sampai pada akhirnya persoalan itu pun terbuka dan terselesaikan, ternyata ada berkat besar di dalamnya. Itu yang jadi tujuannya Tuhan. Jadi Tuhan mau kita supaya jadi Tuhan. Karena di ayat itu dikatakan, untuk memperoleh kekayaan, kekayaan ini segala macam kekayaan, untuk memperoleh itu semuanya. Jadi jangan gentar, jangan takut karena Allah kita adalah Yesus yang disebut Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bergerak. Kalau kita lihat di Yesaya 55 ayat 9 dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya begini, segala rancangan yang sedang kita lakukan, segala hal yang sedang kita rencanakan, ternyata itu semuanya nggak ada gunanya. Karena apa? Jauh dari rancangan Tuhan. Jadi bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita? Ikuti rencananya, ikuti rancangannya, ikuti jalan-jalannya, maka kita akan sampai dalam tujuan yang sudah dikehendaki. Kalau kita orang yang lemah, maka kita akan dikuatkan. Kalau kita orang yang nggak setia, maka Tuhan mau kita jadi setia. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun karakter kita, apapun situasi kita, itu akan Tuhan buat semuanya menjadi baik. Termasuk dalam hal memberi. Nah, tadi pagi ditekankan sama Tuhan itu dalam hal memberi. Kenapa dalam hal memberi ini menjadi sorotan? Karena
akhir-akhir ini kita banyak mendengar bahwa terjadi eh, pemberian-pemberian atau banyak orang mempersoalkan tentang pemberian dan gaya hidup dari para hamba Tuhan. Saya nggak menyoroti para gaya hidup para hamba Tuhan itu biar biar mereka yang berpikir sendiri, biar mereka yang bertindak sendiri. Tetapi mari kita menyoroti diri kita, apa yang harus kita lakukan. Yang bagian Tuhan biar itu bagian Tuhan, yang bagian hamba Tuhan yang lain biar itu bagian hamba Tuhan yang lain. Bagian kita mari kita lakukan. Nah, itu ya. Beberapa kali disebutkan tentang memberi, memberi, memberi. Walaupun nggak sering. Di tempat ini itu nggak sering. Saya boleh katakan di tempat ini sangat jarang. Hanya sebulan sekali atau saya nggak tahu. Padahal khotbahnya itu hampir setiap hari. Tetapi hanya seberapa. Saya nggak tahu kenapa. Tetapi Tuhan mau pagi hari ini menekankan hal seperti itu. Kenapa hal itu ditekankan? Kenapa? Karena sangat jarang dan saya dalam posisi tidak dalam struktur. Enak. Jadi saya ngomong begini di Doria ini paling enak karena apa? Saya nggak dalam struktur. Saya bukan pimpinan, saya bukan bagian keuangan gitu. Jadi nggak ada urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan saja. Jadi ini pure pesan Tuhan, bukan pesan Bu Esti, bukan pesannya Pak Sutrisno, bukan pesan Bu Alan dan lain-lain, bukan. Ini dari Tuhan, pure dari Tuhan. Karena saya tidak dalam struktur, jadi saya bicara dengan leluasa. Kenapa kita harus memberi dengan dan tepat pada waktunya? Saya bacakan ayatnya ya di sini ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang seorang, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari sahabatku, saudaraku, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku. Hai orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Kok hilang? Bentar. Kamu tidak melakukannya untuk aku. Jadi jelas. Maksudnya apakah kita kambing atau domba? Itu diperjelas di kitab Matius ini. Jadi supaya kita semuanya menjadi jelas dan kita tahu, kita paham bahwa ada hal-hal yang memang harus kita kerjakan, yaitu berbagi.
Nah, bagaimana cara kita berbagi? Bagaimana kita memberi? Memberi. Pak, capek, Pak. Karena saya kan harus bekerja, saya kan harus bekerja, beribadah dan segala macam. Kapan saya melakukan hal itu? Nah, ini yang menarik. Kalau ada orang bertanya seperti itu adalah pertanyaan yang menarik. Kebetulan saya senang sekali dengan Doria ini karena apa? Doria ini melakukan itu. Doria ini melakukan baksosnya, melakukan kalau di Bandung melakukan untuk anak-anak yatim kalau nggak salah ya. Kemudian di Semarang juga melakukan, di Sidoarjo, Surabaya juga melakukan. Kemarin kita dengarkan Bu Hesti ke Batu Malang sana memberikan bantuan sosial kepada para para calon-calon pendeta. Itu luar biasa ya, itu calon pendeta loh itu yang nggak bisa makan gitu. Diberikan Indomie, berikan apa supaya mereka bisa makan dan segala macam. Kemudian terlebih lagi Bali pada saat masalah juga ternyata juga melakukan. Jadi hal itu sudah dilakukan oleh Dorea. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Nah kalau kita tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, tidak punya apa ya waktu dan kesempatan atau apapun itu untuk bisa ikut ikut dalam kegerakan itu atau kemudian kita atau memberikan kepada orang-orang di sekeliling kita, ada cara yang paling gampang. Cara paling gampang bagaimana? Salurkan semuanya itu melalui eh, Dorea, melalui persekutuan-persekutuan doa yang Bapak Ibu ikutin. Kenapa saya katakan ikutin? Karena memang kita harus ikut di dalamnya, kita ikut terlibat di dalamnya, baik itu berupa pikiran, berupa dana, berupa tenaga dan segala macam. Jadi kalau kita tergerak, kita masuk di dalam satu institusi, kita ikutin semuanya. Ada yang bilang begini kepada saya, Pak, saya itu sudah ikut di gereja saya loh, Pak. Saya itu sudah perpuluhan di gereja, saya sudah memberikan persembahan di gereja. Terus saya nanya, kalau Doria gimana? Lo kan saya sudah di sana. Oke, saya cuma bilang begini, Bapak Ibu, Ibu ini kan atau Bapak ini kan sudah berlangganan. Istilahnya kalau kita makan ya, gitu kita sudah berlangganan di satu restoran gitu ya, restorannya yang lengkap, gede, mewah gitu kan. Kita bayar iuran di sana. Tetapi suatu ketika kita jalan-jalan di satu kota di pinggir jalan ada satu depot di kaki lima atau di depot kecil gitu ya. Kok kelihatannya enak kita makan di situ. Enak juga ternyata. Apakah kita bisa makan di situ kemudian kita bilang saya sudah bayar loh di sana. Saya hanya memberikan analogi ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sebuah analogi. Jadi jangan dipikir bahwa memberi persembahan itu adalah pembayaran, bukan ya. Itu adalah kerelaan hati. Tapi ini sebuah analogi. Kalau kita bisa memberi kepada yang besar, ke gereja-gereja, kita bisa memberikan perpuluhan, kita bisa memberikan persembahan. Kenapa ke Doria? Enggak. Karena kan, loh saya sudah bilang, enggak juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah makan di restoran yang besar, pada saat Bapak Ibu jajan di depot yang kecil umpamanya gitu ya, tentunya bayarnya juga di situ kan, apa yang Bapak Ibu makan kan. Nah ini analogi ya, sekali lagi ini analogi supaya kita terbuka pikirannya. Jadi jangan bilang saya sudah di sana tapi belum di sini. Nah jangan, karena masing-masing punya dapurnya sendiri-sendiri gitu ya, ada dapurnya sendiri-sendiri. Jadi saya ngomong begini bukan dengan resiko loh, resiko saya nggak ngomong dulu dengan Bu Hesti ini, mungkin saya bisa dimarahin Pak khotbahnya begitu ya. Tapi Tuhan tadi pagi memang dorong saya untuk berkhotbah seperti ini. Saya cuma nggak tahu ini sebetulnya bukan karena Tuhan nggak suka sama kita atau Tuhan nggak suka sama Doria, bukan. Terlebih dari itu, Tuhan suka sama kita semuanya. Dia cinta kepada kita semua. Supaya kita jangan disebut dalam kategori kambing. Kita semua disebut sebagai kategori domba. Jadi dimanapun kita berada, kita bertingkah laku seperti domba. Baik kita di restoran, di gereja besar, kita berlaku seperti domba. Kita di tempat ini, di persekutuan doa ini kita pun berlaku seperti domba. Apa yang domba lakukan,
itu kita lakukan, baik itu di tempat yang besar maupun tempat kecil. Bapak Ibu silahkan tetap beribadah di gereja masing-masing. Pada saat beribadah di Doria juga saya percaya pengurus di sini juga pasti senang sekali. Terlebih lagi kalau juga persembahannya juga ikut. Karena tidak lepas dari itu kok. Hidup di dunia, kita masih di dunia kan. Saya percaya kalau hidup di dunia itu butuh yang namanya dana. Jangan sampai ada yang bilang, oh nggak ada duit kok minta-minta. Kalau mau ada acara Natalan minta-minta. Loh bukan minta Bapak Ibu. Itu adalah menggerakkan kita semuanya untuk bergerak bersama, memberkati yang lain. Untuk bergerak bersama, mengundang yang lain. Untuk bergerak bersama, menyebarkan Injil damai sejahtera ini. Supaya apa? Kalau kita nggak sempat, nggak punya waktu untuk bergerak menyebarkan Injil, ada wadah, ada tempat yang menyebarkan Injil, ada yang tempat yang menjalankan kasih karunia, ada tempat yang menjalankan semua yang Tuhan lakukan itu. Kita support mereka. Kalau kita support mereka, artinya kita sedang berjalan seperti itu juga. Kalau kita support persekutuan doa yang melakukan itu, sebetulnya kita juga melakukan itu. Itu loh cara berpikirnya begitu. Supaya kita jadi gampang. Kan kita kalau kita yang punya perusahaan, nggak mungkin kan kita yang masak, kita yang mengolah, kemudian kita yang packing, kemudian kita yang buka order, kita yang ngirim, kita yang terima duit, kita yang nagih, kita yang bayar ke supplier kita yang nagih kepada customer kita. Kan nggak begitu, semua ada caranya, semua ada tata caranya, ada manajemennya, istilah kerennya gitu, ada manajemennya. Nah, di sini kita sedang bergerak dengan manajemen Allah, di mana semuanya biar yang menjalankan tugas ke orang-orang miskin, ke orang yang tidak punya baju, orang yang tidak bisa makan, orang yang sakit, dan lain-lain, itu biar dilakukan oleh Doria, sedangkan Bapak Ibu tetap bisa melakukan kegiatannya dan mensupport kegiatan ini. Seperti itu, just that simple gitu ya. Dan kemudian bagaimana dengan persoalan-persoalan yang kita hadapin? Tuhan sudah berikan di awal tadi bahwa itu semuanya supaya kita diberi kekuatan untuk memperoleh berkat. Jadi siapapun yang diberkati, marilah kita memberkati. Siapapun yang diberi, marilah kita memberi. Siapapun yang berjalan bersama dengan Tuhan, mari kita menggandeng orang lain berjalan dengan Tuhan. Mari kita membagikan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang sudah dibagikan di tempat di gereja, di tempat ini, dimanapun, itu pun kalau kita seturut kegerakan itu, maka kita sebetulnya juga sedang membagikan firman Tuhan. Kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah ide pemikiran yang saya dapat tadi pagi. Fresh. Jadi tadi pagi saya dibangunin Tuhan untuk merubah sedikit, bukan merubah banyak, tapi merubah sedikit arah dari haluan dari khotbah pagi hari ini untuk mengingatkan kita semua bahwa kita harus bergerak bersama. Tidak bisa kita bergerak sendiri-sendiri. Kita mesti bergerak bersama. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita selalu bergerak bersama-sama. Karena itu akan menimbulkan kekuatan yang besar. Bersama dengan Tuhan kita bisa never give up. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita semuanya diingatkan bahwa kita bergerak bersama, kita juga maju bersama dan Tuhan Yesus memberkati kita.